Beliau tadi mengatakan kepada Aswad, saya teringat kisahnya beliau ketika beliau sedang kumpul bersama aulia-aulia Allah, bersama ulama-ulama Allah. Dikala itu datang seorang pengemis, datang kepada Raden Aswad. Orangnya kumat, bau, kalau dilihat orang enggak bakal mau dekat. Beliau datang mau ngapain? Mau minta makan kepada Raden Aswad. Lalu apa yang dilakukan Raden Aswad? Beliau datang, beliau ambilkan nasi serta lauknya lalu diberikan. Yang tadinya beliau sedang rapat dihentikan seketika, nunggu pengemis ini selesai makan. Makan nih pengemis nggak habis, sudah katanya Raden Aswad, sudah. Nggak dihabisin, nggak, saya sudah kenyang. Terima kasih. Pergi nih pengemis, lalu diambil di piring bekas pengemis, ditaruh di atas meja. Lalu apa dikatakan Raden Aswad? Siapa yang mau makan bekas pengemis tadi? Yang lain tidak ada yang mau, yang lain menggelengkan kepala. Lalu apa Raden Aswad berkata? Ya udah, kalau nggak ada yang menghabiskan, biar saya menghabiskan. Dimakan sama Raden Aswad. Setelah makan, Raden Aswad itu bilang, wallahi wa nabi, demi Allah akan menyesal kalian seumur hidup karena tidak mau memakan bekas pengemis tadi. Lalu ada yang ngelantuk, kenapa kami harus menyesal lantaran tidak mau makan bekas pengemis? Ya, soalnya tadi yang datang itu adalah Nabi Khidir alaihissalam yang makan dari piring ini, dan kalian saya tawarkan tidak ada yang mau, maka saya akan mendapatkan segala keberkahan daripada Nabi Khidir alaihissalam. Apa yang bisa kamu ambil dari kisah ini? Hidup kamu mau setinggi apapun pangkat derajatmu, sehebat apapun dirimu, sepintar apapun ilmu yang kamu miliki, jangan pernah memandang rendah kepada orang lain. Jangan pernah menyepelekan orang yang ada di sekitarmu, karena kamu nggak tahu hatinya manusia yang ada di hadapanmu. Bisa jadi orang yang selama ini kamu pandang rendah itu adalah aulianya Allah. Betul apa enggak? Bisa jadi orang yang selama ini kamu hina, kamu cibir, kamu caci adalah orang yang dicintai Allah. Kita nggak pernah tahu, wahai saudaraku. Karena sampai atau tidaknya seseorang itu yang tahu hanya dirinya, dan Allah yang tahu, orang lain tidak akan pernah tahu. Dan orang wali yang tahu hanya dirinya dan Tuhannya, dan la yasyriful wali ila wali, yang tahu wali hanyalah wali, selebihnya tidak akan ada yang tahu. Betul apa enggak? Maka di manaqib ini diajarkan supaya memiliki kerendahan hati, walaupun kita orang yang hebat, walaupun kita orang yang terpandang, walaupun kita orang keturunan orang yang punya, kita selalu diajarkan oleh Abah Yai, kamu dan saya ini sama-sama ciptaan dari duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, semua sama di mata Allah. Yang membedakan kamu dan saya, yang membedakan kita dengan orang lain itu tergantung bagaimana hatimu dan ketakwaanmu kepada Allah. Dan itu pun bisa terlihat ketika nanti kita sudah berada di hadapan Allah. Kalau masih di dunia nggak bakal kelihatan. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jangan sampai penyesalan itu datang kepada dirimu karena kamu telah merendahkan orang lain. Menghormati orang itu jangan dari umur. Kadang sama yang tua hormat, sama yang sesama kamu nggak hormat, salah. Betul apa enggak? Sama yang umurnya lebih tua kamu dengarkan omongannya, sama yang lebih muda kamu acuh, salah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau sudah diberikan karomahnya oleh Allah itu dari muda. Beliau itu sudah kelihatan kekeramatannya itu sudah dari umur beliau masih muda. Rasulullah itu sudah kelihatan cahayanya bahkan dari beliau masih sangat muda. Betul apa enggak? Betul. Jadi kalau menghormati orang jangan lihat umur, jangan lihat pangkat, jangan lihat titelnya. Siapapun orang yang kamu jumpai, dimanapun tempat yang kamu pijaki, hormati orang di sekitarmu, maka orang lain akan menghormati diri kamu. Inilah ajaran guru kita, Abdul Haji Junaidi Al-Baghdadi. Betul apa enggak? Tidak pandang bulu, mau yang tua, mau yang muda, mau yang seumuran, hormati siapapun dia. Karena apa yang kita lakukan semua kembali kepada diri kita. Mau kebaikan ke, mau kejahatan ke, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada diri kita. Kalau tidak kita yang merasakan kembalinya apa yang kita lakukan, itu nanti akan dirasakan oleh anak keturunanmu. Maka berbuatlah baik kepada siapapun, hormatilah
dimanapun, hormatilah dimanapun tempat yang kau pijaki, karena kembali apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, semua akan dikembalikan oleh Allah. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jadi menghormati orang itu tidak dari pakaian. Lihat Raden As'ad ketika menghormati pengemis yang datang. Walaupun pakaian kumuh, badannya bau, beliau mau makan bekasnya. Kenapa? Karena beliau menghormati orang tidak lihat dari pakaiannya. Beliau menghormati orang tidak dari titelnya. Beliau menghormati orang bukan dari ilmunya, tapi beliau menghormati orang siapapun yang di hadapannya, yang dia lihat hanyalah satu, dia sama-sama ciptaan dari Allah. Mau kamu ketemu pemabuk, preman, bajingan, pelacur, germo, segala macam, hormati, jangan lihat keburukannya, tapi lihat di balik keburukan itu siapa yang menciptakan pemabuk, siapa yang menciptakan bajingan, siapa yang menciptakan pelacur. Itu semua adalah kerja perbuatan dari Allah. Kamu dan saya ini dihormati orang karena Allah tutup aib keburukan kamu. Kamu dan saya dihormati sama orang, sampai saya dicium tangannya sama orang karena Allah menutupi segala keburukan saya. Kalau Allah buka keburukan saya, wallahi wa nabi demi Allah, tidak akan ada satupun orang yang enggan segan untuk dekat dengan saya. Kenapa? Karena Allah buka keburukan saya. Orang mampu menghormati diri kita, orang mau dekat sama kita karena Allah tutup aibnya. Betul apa enggak? Dan mereka yang kerja menjadi seorang bajingan, menjadi seorang pemabuk, itu juga tidak terlepas karena Allah yang berkehendak. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan tidak terlepas, semua ini adalah kerja perbuatan Allah. Betul apa enggak? Jangan mentang-mentang pakai jubah, pakai sorban, keliling-keliling di kepala, merasa punya surga. Di surga nggak ada tulisan khusus anaknya kiai, nggak ada. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Saya juga nggak tahu, orang belum pernah masuk surga. Terus di neraka tulis khusus pelacur, nggak ada ceritanya, wahai saudaraku. Bahkan surga dan neraka ini pernah berantem. Makanya jangan tantang-tangi orang alim terus melihat bajingan itu nanti dibakar di neraka, disiksa oleh Allah. Orang yang ngomong gitu berarti pernah ngerasain. Coba dikasih kesempatan sama Allah, udah tobat, gue hidupin lagi, lu tobat. Dikasih hidup malah hanya orang. Kata Allah, gue tungguin ntar dulu. Surga ini pernah berantem. Apa dia bilang kepada yang namanya neraka? Wahai neraka, katanya surga, jangan kamu masuki orang-orang yang ahli ibadah. Jangan kau masuki orang-orang yang ahli wirid kepada Allah. Jangan kau masuki orang-orang yang ahli bersedekah. Biarkan dia masuk kepada aku. Dijawab sama neraka, hei surga, jangan kau masuki orang-orang pelit. Jangan kau masuki orang-orang yang ingkar atas janjinya kepada Allah. Jangan kau masuki orang-orang yang tidak pernah ibadah. Biarkan dia masuk ke dalamku. Karena surga sama neraka ini berantem. Allah melerai, wahai surga, wahai neraka, bukan tugasmu siapa yang menentukan mana nanti masuk surga, mana nanti masuk neraka. Itu adalah keputusanku, Tuhan dari segala kuasa, di atas segalanya. Jadi surga dan neraka aja nggak tahu, wahai saudaraku. Apalagi yang model pakai sorban begini, lebih kagak tahu. Makanya sorban orang besok motor mau bayar gitu pusing. Kudu kemana saya ini? Mari kemana saya ini? Apa sorban saya rela ini? Wah repot. Betul apa enggak? Betul apa betul? Semua itu adalah kerja perbuatan Allah. Mau orang yang ahli ibadah, mau orang yang pemabuk, mau bajingan, mau anaknya gay, semua tidak terlepas menjalankan. Kalau katanya Abah, saya dan kamu ini adalah sasaran anak panah takdir yang nggak bisa menghindar atas apa yang Allah kehendaki. Mau nggak mau, enak nggak enak, ya harus dijalanin. Walaupun cibiran banyak, walaupun hinaan banyak, walaupun kesesatan selalu dikatain, karena sudah dapat takdir dari Allah, ya jalanin. Perkara dirubah atau tidak, Allah punya urusan. Katanya apa? Jangan ngatur-ngatur Allah. Kamu dan saya cukup ikut aturan Allah, jangan
ngatur-ngatur Allah. Betul? Betul apa enggak? Betul apa betul? Siapa yang mengatur semua kehidupan dalam dunia? Allah. Apakah anak kiai kayak saya pakai sorban begini? Enggak. Saya jadi atur sama Allah. Saya ngomong gini, yang ngatur siapa? Allah. Kamu datang ke tempat ini, yang ngatur siapa? Allah. Kalau ada yang nggak sedang dengar omongan siapa? Siapa yang ngatur? Ya hatinya rusak itu namanya. Bukan Allah. Wah, Allah kok nggak senang sama omongannya sendiri? Sama. Itu hatinya rusak. Betul apa enggak? Betul apa betul? Semoga hatimu dan hatiku dibersihkan selalu oleh Allah. Semoga hati saya dan hatinya jamaah dijadikan hati yang selamat oleh Allah. Selamat dari rasa iri, amin. Selamat dari rasa hasud, selamat dari rasa dengki, selamat dari rasa benci, dan selalu dijadikan hati yang nerima oleh Allah, amin. Allahumma. Sekarang ikutin saya. Sekarang wayangnya kita menuju kepada lewat wasilah guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi.